Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan pada siang hari ini kalian berada dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan bisa mengikuti pelajaran matematika peminatan pada kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal limit trigonometri bagian ketiga yang minggu kemarin sudah kalian coba menyelesaikannya. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik penyelesaiannya. Nanti mana yang tidak paham coba diulangi kembali dan kalau masih belum paham silahkan ditanyakan. Pembahasan soal pertama. Soal yang pertama yaitu limit untuk X mendekati 0, 1 kurang cos 2X per X kali sin 4X. Kita perhatikan pembilang dan penyebut dari soal kita ini. Pada pembilang kita, bentuknya belum bentuk perkalian. Sedangkan untuk penyebut, bentuknya sudah dalam bentuk perkalian. Berarti di sini yang perlu kita rubah bentuknya adalah bentuk pembilang. Karena kita harus menghilangkan bentuk jumlah dan bentuk pengurangan pada limit fungsi trigonometri. Nah, rumus apa yang akan kita gunakan? 1 kurang cos 2X. Ya, rumus yang akan kita gunakan adalah rumus 1 kurang cos 2E sama dengan 2 sin kuadrat A. Jadi, 1 kurang cos 2X ini kita rubah menjadi 2 sin kuadrat X. Jadi, kalau sudutnya di sini 2X, maka sudutnya setelah dirubah menjadi X. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, sudah bentuk perkalian, kita tinggal menyusun pasangan-pasangannya sesuai dengan rumus yang ada. Maka hasilnya ini adalah 2/1 dan ini 1/4. Nah, jawabannya adalah setengah. Kita perhatikan soal yang kedua. Pada soal kedua ini, pembilang dan penyebut sama-sama dalam bentuk pengurangan. Berarti kedua-duanya harus kita rubah dalam bentuk perkalian. Cos 7X kurang cos 5X, maka rumus yang tepat untuk merubah ini adalah cos A kurang cos B sama dengan min 2 sin setengah A tambah B kali sin setengah A kurang B. Nah, itu yang di bawah 1 kurang cos 6X kita rubah menjadi bentuk 1 kurang cos 2A sama dengan 2 sin kuadrat A. Maka soal kita bisa kita rubah menjadi bentuk seperti ini. 6X, dari mana datang 6X? Dari rumus ini, setengah A tambah B. A-nya 7X, B-nya 5X. 7X tambah 5X sama dengan 12X. Maka harus kita kali setengah menjadi 6X. Nah, ini 7X kurang 5X menjadi 2X. Bagi 2, maka hasilnya menjadi sin X. Sudah dalam bentuk perkalian, tinggal kita susun sesuai dengan rumusnya. Sin 6X dengan sin 3X, sin X dengan sin 3X. Maka hasil yang kita dapat adalah min 6/3 kali 1/3. Nah, ini jawaban akhirnya. Min 2/3. Soal yang ketiga. Ya, soal yang ketiga juga seperti itu. Pembilang dan penyebut kita belum dalam bentuk perkalian. Cuma untuk pembilang, ini belum bisa kita gunakan rumus karena ada angka 5 di sini, 5 dan 5. Untuk itu kita keluarkan faktor yang samanya yaitu 5. 5 kali 1 kurang cos 6X. Ini ada 5 di sini, ini artinya 5 kali 1, maka di dalamnya juga 1. Kalau ini 5 kali cos 6X, maka di dalamnya cos 6X. Nah, baru ini masing-masing kita rubah sesuai dengan rumus yang ada. Rumus 1 kurang cos 2A dan rumus cos A kurang cos B. Sesuai dengan rumus ini, maka kita peroleh 1 kurang cos 6X menjadi 2 sin kuadrat 3X. Sedangkan cos 3X kurang cos X menjadi min 2 sin 2X. 2X ini diperoleh dari 3X tambah X sama dengan 4X. Nanti bagi 2, hasilnya 2X. Nah, sedangkan sin X ini kita rubah dapat dari 3X kurang X sama dengan 2X. Bagi 2 hasilnya adalah X.
Setelah menjadi perkalian, buatlah kembali dalam bentuk pasangannya. Nah, setelah berpasangan dia, maka hasilnya ini 10 bagi min 2 adalah min 5, ini 3/2 dan ini 3/1. Maka kita dapatlah hasilnya min 45/2. Soal yang keempat. Nah, kita perhatikan soal yang keempat. Soal keempat, pembilang dan penyebut juga belum dalam bentuk perkalian. Berarti harus kita rubah dalam bentuk perkalian. Nah, di sini belum bentuk rumus umum. Harus ada 1 kurang cos kuadrat 5x. Di sini harus ada cos 4x kurang 1. Berarti kita keluarkan faktor-faktor yang sama dari soal kita masing-masing. Dari pembilang yang sama adalah 2x. Berarti faktornya 2x kita keluarkan. Maka yang tinggal di dalam kurung adalah 1 kurang cos kuadrat 5x. Untuk yang penyebut, yang sama apa? 3x. Kita keluarkan 3x. Maka cos yang di dalam kurung jadinya cos 4x kurang 1. Karena di sini cosnya duluan. Maka di dalam kurung juga cosnya harus duluan. Nah, yang di atas 1 kurang cos kuadrat 5x, bisa kita rubah menjadi bentuk 1 kurang cos kuadrat A sama dengan sin kuadrat A. Ingat ya, di sini ada kuadrat cosnya. Kalau ada kuadrat cosnya, maka rumusnya berbeda dengan yang tidak ada kuadrat, dengan rumus yang di bawah. Jadi hati-hati menggunakan rumus, perhatikan kuadratnya. Kalau ada kuadrat, maka yang kita gunakan rumusnya 1 kurang cos kuadrat A sama dengan sin kuadrat A. Jadi sudutnya tetap di sini A, di sini juga A. Tapi kalau nggak ada kuadrat, cos 4x kurang 1 atau 1 kurang cos 4x nantinya, maka rumus yang kita gunakan adalah 1 kurang cos 2A sama dengan 2 sin kuadrat A sin kuadrat A. Nah, lihat sudutnya dari 2A menjadi A. Di depannya ada faktor pengali 2. Sedangkan untuk rumus kuadrat, di depannya tidak ada faktor pengali 2. Oke. Nah, kita gunakan rumusnya dan ini sudah dalam bentuk perkalian hasilnya. Kenapa ini jadi min 2? Karena rumus yang kita punya adalah 1 kurang cos 2A. Sama dengan 2 sin kuadrat A. Soal kita dibalik, satunya di belakang. Cos 4x kurang 1. Jadi karena ini ditukar, maka hasilnya harus minus. Setelah dalam bentuk perkalian ini, kita membuat pasangan-pasangannya masing-masing. Ini 2x dengan 3x. X-nya kita coret. Ini min 2 kali 3 jadinya min 6. Nah, kita pasangkan dia masing-masing. Nah, nanti hasilnya ini bagi 2 min 1/3, ini 5/2, ini 5/2. Hasilnya adalah min 25/12. Soal yang kelima. Nah, soal yang kelima seperti itu juga, ada faktor yang sama. Pembilang dan penyebut. Kita rubah dulu. Ini 3-nya kita tarik keluar, faktor yang samanya 3, jadi tinggal dalam kurung 4. Tangen 4x kurang sin 4x. Yang di bawah juga seperti itu, ada 2 yang sama. Berarti kita keluarkan 2 cos 3x kurang 1. Nah, cos 3x kurang 1 sudah bisa kita gunakan rumus 1 kurang cos 2A sama dengan 2 sin kuadrat A. Untuk pembilang, karena di sini ada tangen, kita tidak punya rumus ini langsung. Maka tangennya kita rubah terlebih dahulu. Tangen itu rumusnya adalah sin per cos. Jadi kalau tangen 4x jadinya cos sin 4x per cos 4x. Nah, sin 4x ini kita juga buat dalam bentuk pecahan. Jadinya sin 4x per 1. Yang di bawah cos 3x kurang 1 kita rubah menjadi bentuk ini. Karena sudutnya 3x berarti untuk rumus sudutnya menjadi 3/2x. Oke, kita lanjut. Kita samakan penyebutnya. Yang ini cos x dengan cos 4x dengan 1 ini kita kalikan cos 4x kali 1, ini cos 4x. Yang di atas kita samakan penyebutnya. Caranya boleh kali silang untuk yang di atasnya ya. Jadi sin 4x kali 1 hasilnya sin 4x. Sin 4x kali cos 4x. Ya, sin 4x kali cos 4x.
Yang di bawah kita bisa mengalihkan min 2 dengan 2 depan jadi min 4. 2 ini 3/2 tidak boleh dikali dengan min 2 yang di depan atau 2 yang di depannya lagi. Karena mereka tidak sederajat. Tidak sejenis. Ini adalah pengali biasa. Sedangkan 2 yang ini dia berada dalam sudut. Oke, kita lanjut. Kita perhatikan di sini pembilang dan di pembilangnya ada faktor yang sama yaitu sin 4x. Kita keluarkan faktor yang sama. 3 sin 4x buka kurung. Nah, ini karena sin 4x sendiri, artinya di sini tinggal 1. Jadi sin 4x buka kurung 1 kurang cos 4x. Nah, cos 4x yang ini bisa kita tarik ke bawah. Menjadi min 4 cos 4x sin 3/2x kali sin 3/2x. Karena di sini ini kuadrat. Oke, yang ini 1 kurang cos 4x bisa kita rubah. Dengan gunakan rumus 1 kurang cos 2a lagi. Hasilnya 3 sin 4x kali yang ini untuk 1 kurang cos 4x menjadi 2 sin kuadrat 2x. Semuanya sudah dalam bentuk perkalian, kita buat pasangan masing-masing. Ini 4, ini 3 dikali 2. 3 kali 2 kita kalikan dulu. Yang koefisiennya jadi 6. Jadi ini min 4. Sin 4x dengan cos 4x, sin 2x dengan sin 3/2x, gitu juga ini. Nah, kita lihat pasangan-pasangan. Apakah semua pasangan ini merupakan bentuk rumus? Tidak, ternyata yang bentuk rumus hanya sin dengan sin, sin dengan sin. Sedangkan sin dengan cos tidak merupakan pasangan rumus. Yang dua ini bukan pasangan rumus, berarti kita tidak boleh menggunakan rumus. Kalau tidak boleh menggunakan rumus untuk yang dua ini, artinya x-nya harus kita ganti dengan 0. Maka kita dapatkan min 3/2, sama-sama kita bagi 2, 6 dengan 4 ini. Kemudian ini karena tidak berpasangan menjadi sin 0 per cos 0. Kalau ini dia sudah berpasangan, 2/3/2 kita balikkan penyebutnya menjadi ini 4/3 dan ini juga 4/3. Sin 0, 0, cos 0 sama dengan 1. Jadi hasil akhirnya adalah 0. Oke, kita lanjutkan soal yang ke-6. Nah, soal yang ke-6 ini bentuknya belum bentuk perkalian, tapi bentuk pengurangan, tapi ada lagi bentuk akar. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar, ketika menyelesaikan limit dalam bentuk akar, kalian harus mengali dengan faktor sekawan. Nah, begitu juga ini, kita harus mengalinya dengan faktor sekawan. Apa faktor sekawan dari akar 5 kurang akar 4 tambah cos 6x? Ya, faktor sekawannya adalah akar 5 tambah akar 4 tambah cos 6x. Yang di pembilang dan penyebut kita kali dengan sekawan dari bentuk akar. Hasilnya, yang di atas akar 5 kali akar 5, hasilnya 5. Minus kali plus, hasilnya min. Akar kali akar, kalau dalam akarnya sama, nih ya, dalam akarnya kan sama, maka akarnya hilang. Sedangkan untuk penyebut, kita tidak bisa mengalihkan. Nah, kalau tidak bisa kita kalikan, kita buat saja dalam perkalian masing-masing. Tidak usah kita kalikan ke yang satunya lagi. Oke, ini kita sederhanakan ini 5 dikurang 4 dikurang cos 6x. Buka kurungnya terlebih dahulu. Jadi hasilnya 5 kurang 4 kurang cos 6x. Hasilnya, oh yang ini untuk penyebutnya ini sudah bisa kita rubah sesuai rumus cos A kurang cos B. Maka hasilnya adalah 5 kurang 4, 1. Kenapa ini minus? Karena tadi min kali plus. Ini min. Ini berubah menjadi min 2 sin 5x sin 3x. Oke, yang di atas sudah bisa juga kita rubah menjadi bentuk rumus 1 kurang cos 2a menjadi ya 2 sin kuadrat 3x. Yang kita buat ini sudah dalam bentuk perkalian, ini juga sudah dalam bentuk perkalian, cuma ini dalam bentuk penjumlahan.
Mana yang bentuk perkalian sudah bisa kita pasangkan terlebih dahulu. Nah, ini pasangannya min 2 dengan min 2, sin 3x dengan sin 5x, sin 3x dengan sin 3x. Nah, yang ini karena dia tidak ada pasangan, kita biarkan aja seperti ini. Yang berpasangan kita gunakan rumus. Yang tidak ada pasangan, maka x-nya harus diganti dengan 0. Jadi, hasilnya ini cos 0, 1. Jadi, akar 4 tambah 1, akar 5. Akar 5 tambah akar 5 hasilnya 2 akar 5. Oke, setelah kita kalikan, kita rasionalkan. Nah, didapatlah min 3/50 akar 50. Berikutnya soal yang ke-7. Bentuk yang di atas adalah bentuk pengurangan, yang di bawah tunggal. Nah, untuk terlebih dahulu kita keluarkan, kita rubah bentuk cos 4x. Kenapa yang di atas tidak kita rubah? Karena kita tidak menemukan rumus yang berbentuk bisa menjadikan bentuk atas ini menjadi bentuk perkalian. Untuk itu cos 4x ini kita rubah menjadi rumus cos 2a sama dengan cos kuadrat a kurang sin kuadrat a. Bentuknya hampir sama dengan yang pembilang. Kita harus menuju bentuk yang sama dengan yang pembilang. Oke, berikutnya yang ini 4-nya kita keluarkan. Dan cos 4x kita rubah menjadi cos kuadrat 2x kurang sin kuadrat 2x. Bentuknya sudah hampir sama, cuma di sini ada kuadrat. Bagaimana? Boleh langsung dicoret? Tidak bisa ya, ini tidak bisa kita coret. Kenapa? Ada tanda kurang di sini. Yang boleh dicoret-coret itu kalau dia dalam bentuk perkalian. Untuk itu, yang di bawah ini kita rubah menjadi bentuk cos 2x kurang sin 2x kali cos 2x tambah sin 2x. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Nah, ini dia. Sudah ada bentuk yang sama, ini dengan ini. Kita coret? Boleh, karena ini sudah bentuk perkalian. Ini juga perkalian. Jadi 4 kali ini, dan ini dikali cos 2x tambah 2x. Nah, ini sudah boleh dicoret. Jadi hasilnya 4 per cos 2x tambah sin 2x. Tidak bisa lagi menggunakan rumus. Tidak ada pasangan-pasangan yang bisa kita bentuk. Maka kita gantilah x-nya dengan pi per 8. Menjadi, nah ini pi per 8 kali 2 adalah pi per 4. Pi per 4 sama dengan 45. Jadi, hasilnya cos 45 adalah setengah akar 2. Sin 45 juga setengah akar 2. Dan kita peroleh hasilnya. Nah, hasilnya 2 akar 2. Oke, demikianlah pembahasan soal limit fungsi trigonometri kita bagian yang ketiga. Ibu harapkan kalian bisa mengerti dan memahaminya. Minggu depan kita akan mengadakan ulangan limit fungsi trigonometri. Pelajari kembali dan dihafal rumus yang sudah Ibu berikan. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.